Sudah banyak belajar, tetapi kok hidup tidak berubah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan perubahan hidup ya. Sering kali saya sampaikan bahwa perubahan hidup terjadi ketika mindset kita sudah berubah. Mindset berubah itu salah satunya dengan cara belajar, memperbanyak ilmu. Nah, namun faktanya di luar sana banyak sekali orang yang merasa sudah banyak belajar tapi kok hidupnya tidak berubah-berubah. Tidak ada percepatan atau tidak ada perpindahan momentum kehidupannya jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Stuck di situ saja terus. Apa penyebabnya? Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya itu terjadi, sahabat. Apa saja itu? Pertama, bisa jadi belum paham apa yang dipelajarinya, apa yang sedang dikajinya. Banyak sekali orang yang belajar ya, tapi tidak sampai mendalam, sehingga yang dipelajarinya itu di luar saja, seperti kulitnya saja, dan belum secara mendetail atau mendalam. Nah, maka dari itu perlu yang namanya belajar lebih dalam lagi, belajar ke sana kemari, belajar dari guru A, guru B, guru satu ke guru yang lain, belajar banyak hal, belajar dari video, dari buku, dari seminar, dari pelatihan, atau dari siapapun, sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan kepingan-kepingan puzzle ilmu yang mungkin saja tercecer. Simpelnya begini nih, Anda tahu tentang syukur ya? Nah, syukur ini kan sebuah ilmu juga. Dan di Al-Quran pun sudah dijelaskan, la in syakartum azidannakum. Banyak orang yang tahu dalilnya, banyak orang yang hafal dalilnya, banyak yang mengerti konsepnya ya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Itu hanya sebatas pengetahuan saja. Guru saya mengatakan bahwa sebuah statement begini, uang itu tidak dibawa mati. Bagi orang-orang yang sudah kaya secara materi, berlimpah secara materi, maka dia akan memahami akan hal itu. Namun bagi orang yang belum kaya secara materi atau belum merasa berlimpah, belum merasa cukup, maka itu hanyalah dijadikan sebagai alasan untuk hidup tidak mau berubah lagi lebih baik. Ya, hanya orang-orang yang punya kesadaran dan mengalaminya lah akan benar-benar paham sebuah statement itu. Nah, sebuah pernyataan itu bisa memberdayakan, bisa juga menjerumuskan, bergantung pada orangnya. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, uang itu nggak dibawa mati. Uang itu bukan segalanya. Bagi orang-orang yang hidupnya sudah berlimpah, maka dia sudah sampai pada kesadaran itu. Tapi orang-orang yang masih dalam taraf berproses meningkatkan level finansialnya, maka itu tidak tepat. Bahkan itu banyak sekali dijadikan sebagai alasan untuk hidup tidak lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Nah, jadi untuk bisa mencapai sebuah kesadaran tertentu, maka butuh yang namanya belajar. Belajar ini ya bisa dari sebuah bacaan, bahkan dari berbagai macam pengalaman hidup. Nah, itu pertama ya. Belum mengerti atau belum paham, belum sampai ke relung hati ilmu yang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah tidak praktek. Ya, banyak orang yang mengumpulkan berbagai macam ilmu tetapi tidak dipraktekkan. Bagi Anda
yang sudah mengetahui apa yang saya sampaikan, ilmu-ilmu yang saya share di YouTube, ya. Ada yang itu sebagai wacana saja, hanya sekadar tahu saja, tapi ada juga orang yang mempraktekkan sehingga hidupnya bisa berubah. Nah, orang-orang yang merasa banyak belajar kok hidupnya nggak berubah-berubah, ya gara-gara apa? Nggak praktek. Padahal banyak sekali ilmu yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini, tapi itu hanya sekadar diketahui saja, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Otomatis ya hidupnya tidak berubah. Bagaimana mau berubah? Lawang praktek saja tidak, action saja tidak, kan begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memang belum pantas, belum layak untuk berubah. Gara-garanya bisa saja banyak hal yang dilakukan di masa lalu dan itu berdampak pada kehidupan yang saat ini. Kesalahan-kesalahan, kekhilafan, ya, suka bohongin orang, suka memanfaatkan orang, benci sama orang, melakukan berbagai macam tindak kejahatan di masa lalu, sehingga kalaupun banyak ilmu yang dipraktekkan itu belum sampai pada kepantasan yang seharusnya terjadi. Ibaratnya nih, tidak ada saldo energi positif di alam semesta, ya, gara-gara melakukan berbagai macam kesalahan sehingga yang ada di alam semesta adalah saldo energi negatif. Maka untuk menebus saldo energi negatif itu diperlukan waktu, dibutuhkan proses yang lebih lama lagi. Itu sebabnya ada orang yang merasa saya sudah praktek ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan banyak hal kebaikan, kok belum ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Bisa saja saldo tabungan energi positif di alam semesta belum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu, atau menebus kesalahan-kesalahan orang tua atau nenek moyang Anda di masa lalu. Ya, karena itu berpengaruh, sahabat. Yang jelas adalah terus saja lakukan, terus saja praktekkan ilmu-ilmu yang memberdayakan, yang bisa mengubah kehidupan Anda. Terus saja berbuat baik, terus saja menolong orang, memberikan manfaat, menebar kebaikan. Dan kita tidak tahu kapan kebaikan kita itu akan cair. Ya, saldo energi positif kita akan terkumpul sehingga itu bisa dicairkan dan menjadi sebuah penolong dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik sahabat, saya rasa itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Lakukan terus saja, mulai perbaiki diri, mulai perbanyak ilmu, praktekkan, dan terus menumbuhkan kesadaran Anda sehingga kehidupan Anda pun menjadi jauh lebih baik dibanding saat ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.